Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Admiral. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau berbagi tentang internet. Ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama ada sejarah internet, ada konsep dasar internet, bagaimana mengakses internet, manfaat internet, dan dampak internet. Pertama ada jaringan komputer. Sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, printer, CPU, berkomunikasi, surat atau pesan instan, dan dapat mengakses informasi. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Apa itu internet? Yang pertama, jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh belahan dunia atau global. Kedua, memungkinkan komputer berkomunikasi hingga antar negara. Analogi dengan jaringan komputer, cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internet working. Konsep dasar internet. Agar dapat mengenal internet lebih mendalam, maka hal paling besar dalam internet adalah yang pertama ada network. Network adalah sebuah PC yang dapat dihubungkan dengan PC lainnya dengan kabel agar dapat saling berkomunikasi. Intisarinya adalah yang disebut sebagai jaringan dua komputer atau lebih yang terhubung secara fisik dengan sebuah kabel. Hubungan di antara kedua komputer tersebut kemudian diatur dan dioperasikan dengan perangkat lunak khusus. Internet adalah kumpulan komunikasi komputer antar satu wilayah dan wilayah yang lainnya di seluruh dunia, saling terhubung dan saling berkomunikasi yang diatur oleh protokol. Dengan kata lain, internet adalah salah satu media komunikasi berupa data, dilakukan umumnya secara tertulis atau melalui video-video tanpa perlu dilakukan secara bersamaan antara pengirim dan penerima. Internet merupakan kumpulan jaringan komunikasi komputer yang ada di seluruh dunia. Dalam hal ini, komputer yang dahulunya stand-alone atau sendiri, maka dengan kemajuan teknologi perangkat keras dan lunak komputer, maka saat ini dapat berhubung langsung dengan komunikasi komputer di tempat lain seluruh dunia ini dengan menggunakan internet. Internet juga bisa dianalogikan sebagai sebuah komunitas kota elektronik yang sangat besar, yang memungkinkan setiap penduduk memiliki alamat atau internet address digunakan untuk berkirim surat atau mendapatkan atau saling bertukar informasi. Jika penduduk itu ingin berkeliling kota, cukup dengan menggunakan komputer sebagai kendaraan, melalui jalan berupa jaringan kabel atau gelombang udara, melalui frekuensi radio tertentu untuk menuju tempat yang diinginkan. Sini ada macam-macam network. Yang pertama ada local area network atau yang disebut LAN. LAN adalah suatu jaringan komputer yang masih berada dalam satu gedung atau ruangan seperti digunakan di rumah, perkantoran, industri, akademi, dan lain-lain. Dan yang kedua ada metropolitan area network atau disebut MAN, yaitu MAN itu pengembangan dari LAN. Jaringan komputer ini terdiri dari beberapa jaringan LAN yang sering berhubungan. Letak jaringan ini bisa saling berjauhan. MAN adalah jaringan komputer yang biasanya mencakup sebuah kota atau kampus besar. Ketiga ada Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar, misalnya jaringan komputer antar wilayah, kota, bahkan antar negara. WAN digunakan sebagai penghubung jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi lain. Dan ini beberapa gambaran tentang network tadi. Ada WAN, Wide Area Network, yang berpengaruh di geografis ya, karena WAN itu dari wilayah atau kota atau lain-lain. Dan MAN ini yang berhubungan antar
bisa antar perusahaan atau kampus besar. Dan yang ketiga adalah local area network, yaitu hanya network lokal yang di rumah atau di toko atau di mana lain-lain. Nah, di sini saya akan bahas tentang sejarah penting internet. Yang pertama, di tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membangun jaringan komputer untuk penyampaian informasi agen-agen pemerintah melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Nah, ini awal mulanya internet itu pada tahun ini, yang mana asalnya itu hanya dibuat untuk Departemen Pertahanan Amerika. Yang kedua, tahun 1972 ada layanan surat elektronik atau email untuk pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat. Dan tahun 1976 email diluncurkan di Inggris. Tahun 1979 muncul jaringan komputer di Eropa. Tahun 1988 lahir aplikasi chatting atau percakapan. Dan tahun 1990 dibuat aplikasi internet browser. Tahun 1969 ada perkembangan internet gitu. Yang pertama ada 4 komputer. Tahun 71 ada 23 komputer. Tahun 77 ada 111 komputer. Tahun 80 ada 213 komputer. Terus yang 82 lebih dari 1000 komputer, 87 lebih dari 10.000, tahun 92 lebih dari 1 juta komputer, tahun 2010 lebih dari 1 miliar komputer. Dan ini ada jumlah pengguna internet di dunia itu. Dari 2012 selalu meningkat hingga 2022. Ini satuannya miliar ya, jadi di tahun 2022 itu ada sekitar 4,95 miliar pengguna internet di dunia. Kita akan bahas lagi tentang fungsi internet ya. Fungsinya, informasi yang didapatkan lebih cepat dan murah, mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi sebagai media promosi dan komunikasi interaktif. Ini contoh beberapa cara untuk akses internet, ada banyak tuh, mulai dari wireless router ke wifi WAN atau ke wifi laptop, wifi handphone, data seluler, banyak. Di sini kita akan bahas manfaat internet. Yang pertama, manfaat internet adalah memperoleh atau mencari informasi apapun tuh jadi lebih mudah ya, seperti berita, artikel, dan lain-lain. Yang kedua ada berkomunikasi langsung atau tidak langsung. Ada contohnya surat elektronik atau email. Kedua, percakapan chatting. Ketiga, video conference, dan lain-lain. Ketiga, ada jual beli barang atau jasa atau e-commerce. Dampak positif internet. Pertama, internet sebagai media komunikasi, jelas gitu ya. Pada yang sekarang kita sering sekali berkomunikasi melalui internet seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Dan fungsi internet ini ya paling banyak digunakan gitu untuk pengguna internet di dunia. Kedua, ada media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup. Para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Ketiga, ada media untuk mencari data informasi. Dan keempat, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu lagi menuju ke tempat penawaran atau penjualan. Dan ada beberapa dampak negatif
pada internet. Yang pertama ada pornografi, kedua penipuan, ketiga carding. Nah, untuk carding ini mungkin ada yang belum mengerti. Carding itu seperti penipuan, hanya saja penipuannya itu berbentuk untuk kita dipancing memberikan data pribadi seperti nomor rekening dan PIN rekening atau yang lain-lain, sehingga saldo kita itu saldo di rekening atau di e-wallet itu dipakai oleh penipu tadi yang memancing kita dalam bentuk website atau apapun, dan itu disebut phishing, untuk memancing. Dan yang keempat ada perjudian di internet, banyak sekali sekarang. Dan untuk penutup ya, yang pertama sangat banyak hal bermanfaat yang dilakukan melalui internet. Yang kedua, internet juga memberikan layanan tanpa mengenal batas tempat, ruang, dan waktu. Ini ketiga, layanan internet non-stop 24 per jam, artinya beroperasi selama 24 jam bebas selama kita mempunyai akses ke internet itu untuk melakukan apapun. Mungkin hanya segitu gitu ya dari saya untuk menjelaskan tentang internet.